Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat magnet. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Magnet sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dari yang paling sederhana sampai yang rumit. Yang paling sederhana yaitu misalnya mengambil jarum yang jatuh. Ada jarum jatuh kan kecil, ngambilnya susah, takut tangannya ketusuk, pakai magnet aja nanti tertarik, klik langsung nempel. Sebagai pengunci misalnya pintu kulkas, terus tempat pensil, terus pintu rumah biar nggak bolak-balik ya. Terus pembangkit listrik, nah ini rumit. Pemutar torak, nah nanti kita bahas ya. Pengubah listrik menjadi bunyi. Nah, kita lihat satu-satu. Mengambil jarum yang jatuh. Nih, mengambil jarum yang jatuh, ini ngambil paku-paku kecil, nah bisa pakai magnet. Ya. Kalau jarum yang jatuh kan kecil, diambil pakai tangan takutnya malah ketusuk. Jadi bisa kita gunakan magnet. Ini sebagai pengunci. Jadi kalau ini ditutup ke sini langsung bunyi ceklek, ketarik magnet. Jadi nggak kebuka lagi, nih tutup sini ketarik magnet ceklek gitu. Ini juga sebagai pengunci. Ini pintu dibuka, kena ini di pinggir tembok ceklek gitu, terus pintunya nggak nutup lagi. Kalau kena angin nggak tutup jeder gitu, jadi nggak gerak-gerak nih. Pengunci ya, sebagai pengunci. Nempelnya kuat, jadi pintunya nggak buka tutup. Kalau kebuka terus. Nah, ini adalah gambar kompas. Kompas itu untuk menunjukkan arah, terutama utara selatan. Ini merah selalu menunjuk arah utara, ya. Ya. Utara selatan ya. Kompas sebagai penunjuk arah. Jenis magnetnya ini magnet jarum ya. Sebagai pembangkit listrik. Nah, inilah gambar generator yang rumit ya. Sebelumnya kita bahas dulu tentang percobaan Faraday. Faraday menemukan bahwa logam yang digerakkan di daerah medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Nah, percobaannya seperti ini. Nih, Faraday menggoyang-goyang ini logam, digoyang-goyang, terus dideteksi ternyata ada aliran listrik. Logam yang digoyang-goyang di daerah medan magnet itu akan menghasilkan arus listrik. Nah, ini adalah gambar medan magnet. Medan magnet yaitu daerah sekeliling magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya kemagnetan magnet tersebut. Ulangi, medan magnet adalah daerah sekeliling magnet yang masih dipengaruhi oleh kemagnetan. Nah, ini medan magnet nih. Ini ada gayanya, namanya gaya magnet. Nah, ini kalau ada logam digoyang-goyang di sini, elektron dari logam itu akan bergerak. Elektron yang bergerak itulah disebut listrik. Nah, ini kalau ada logam digerak-gerakkan di sekitar medan magnet, elektron logam itu akan bergerak. Elektron yang bergerak disebut listrik. Jadi listrik adalah elektron yang bergerak. Elektron itu bergerak karena dipengaruhi oleh medan magnet, gara-gara digoyang-goyang di dekat medan magnet. Nah, ini kembali lagi ke Faraday. Faraday ini menggoyang-goyang. Faraday ini menggoyang-goyang logam yang menyebabkan ada elektron bergerak. Nah, elektron yang bergerak itulah yang disebut arus listrik. Nah, penemuan Faraday itu lalu dikembangkan, salah satunya itu menjadi dinamo. Dinamo itu generator yang kecil. Nah, ini ada logam besi ya. Ini magnet. Bukan logamnya yang digerakkan kalau ini magnetnya yang digerakkan, diputar terus. Ini pakai roda sepeda muterannya sehingga terjadi gerakan elektron. Elektron yang bergerak itu disebut arus listrik. Bisa menyalakan lampu dan sebagainya. Ini dinamo yang besar. Dinamo yang besar disebut generator. Ini juga ada magnetnya, terus ada bagian yang diputar. Pada saat berputar itu, elektron bergerak
karena dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, elektron yang bergerak itu disebut arus listrik. Kalau dinamo dan generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik, tetapi kalau motor listrik itu malah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ini adalah magnet kutub utara, kutub selatan. Ini ada logam yang dialiri listrik. Logam yang dialiri listrik itu bisa berubah menjadi magnet. Karena sama-sama magnet, maka ini mempunyai kutub utara selatan. Nah, pada saat kutub utara dekat dengan kutub utara ditolak dari kutub utara lalu ditarik kutub selatan. Begitu seterusnya sehingga muter. Itulah motor listrik. Jadi motor listrik itu lawan dari generator atau dinamo. Lawan kata dinamo yaitu motor listrik. Dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Semuanya perlu magnet, ya. Faraday menemukan bahwa magnet dapat menimbulkan listrik, tapi ada yang menemukan dibalik, namanya Oersted. Oersted menemukan bahwa listrik dapat menimbulkan kemagnetan, sehingga ada magnet listrik. Nah, magnet listrik yang besar itu daya tariknya sangat kuat, bisa mengangkat barang-barang yang berat. Nah, ini magnet yang dibuat dengan listrik atau elektromagnet. Ini bisa menarik barang-barang yang berat. Ini mobil bisa ketarik, ya. Nah, ini sifatnya sementara. Ini narik kan, nanti terus diputar, ditaruh di tempat tertentu, listrik dimatikan, semuanya akan terlepas karena magnetnya hilang. Jadi magnet listrik bersifat sementara. Pada saat dinyalakan jadi magnet yang kuat, pas dimatikan kemagnetannya hilang. Nah, ini adalah gambar bel listrik. Ketika dialiri listrik ini jadi magnet, pas jadi magnet narik pemukul sehingga belnya berbunyi. Ini adalah gambar speaker. Speaker ini ada magnetnya, ini magnet nih. Nah, ini mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Lalu alat-alat listrik, alat-alat yang menggunakan magnet antara lain telepon, HP, laptop, itu ada magnetnya, ya, nggak usah dibongkar, percaya aja. Telepon itu ada magnetnya, HP ada magnetnya, laptop ada magnetnya. Kemudian semua alat rumah tangga yang menimbulkan gerakan memutar seperti blender, mixer, kipas angin, itu semua ada magnetnya, mengandung magnet, mempunyai magnet, ya. Blender, mixer, kipas angin, mesin cuci, semua yang muter-muter itu ada magnetnya. Kalau setrika listrik tidak ada magnetnya, ya. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita tentang manfaat magnet. Jangan lupa sebarkan video ini pada teman-teman yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.